Selamat datang di channel YouTube aku. Jangan lupa di like, komen, subscribe, tekan tanda loncengnya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12. Walaupun di rumah aja, kalian harus tetap jaga kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan pakai sabun ya. Bila terpaksa harus keluar rumah, wajib pakai masker dan tetap jaga jarak. Kali ini kita akan membahas mengenai wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Sebelum kita mulai pembahasannya, kita tonton dulu video ini ya. Sahabat, puas menjelajah wisata di pesisir barat? Bukan berarti petualangan Anda usai ya. Nah, bagi Anda yang ingin membawa oleh-oleh khasnya, silakan datang di Desa Waisindi, Kabupaten Pesisir Barat. Di sini, Anda bisa membawa pulang sekaligus melihat proses pembuatan tapis Lampung. Tapis Lampung merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupan baik terhadap lingkungan maupun sang pencipta alam semesta. Oleh sebab itu, kain tapis muncul dengan menempuh sejumlah tahapan hingga mencapai kesempurnaan, mulai dari teknik tenun hingga finishing. Jika dirunut dari sejarah, orang Lampung mulai menenun sejak abad kedua sebelum Masehi. Hiasan-hiasan yang terdapat pada kain khas Lampung memiliki unsur yang sama dengan ragam hias di daerah lainnya. Hal ini terlihat dari unsur-unsur pengaruh tradisi Neolitikum yang memang banyak ditemukan di Indonesia. Ada banyak jenis tapis Lampung yang digunakan. Hal ini tergantung dari pengguna tapis seperti Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin. Salah satu pengrajin tapis di pesisir barat yang masih bertahan yaitu Kerudung Sakti. Di sini Anda bisa melihat langsung proses rumitnya pembuatan tapis. Ada banyak motif pada tapis Lampung, mulai dari motif sasap, pucuk rebung, mata kibau, kembang kopi, dan pehahu. Proses pembuatannya pun memakan waktu yang sangat lama. Kain dasar untuk tapis dibuatkan sebuah pola, kemudian tangan pengrajin mulai menari membentuk tiap detail motif tapis yang akan dibuat. Untuk mendapat satu buah sarung tapis memakan waktu 1 hingga 2 bulan lamanya. Sehingga tak heran jika harga yang ditawarkan juga cukup fantastis, yaitu 1,5 juta sampai dengan 5 juta rupiah per helai sarung tapis. Selain kain tapis Lampung, ada juga benang emas. Kerajinan ini merupakan kerajinan khas Lampung dengan memberikan hiasan pada sebuah kain untuk dijadikan hiasan. Ada yang unik dari proses pembuatan benang emas di pesisir barat, di mana pengrajin kain emas yaitu anak-anak. Hal ini bertujuan untuk tetap melestarikan agar kain emas terus ada dan selalu menjadi kebanggaan masyarakat Lampung. Untuk bisa membawa benang emas, Anda harus menyiapkan kocek mulai dari 1,9 juta sampai dengan 3 juta rupiah. Kain tapis Lampung adalah lambang akan kebesaran Lampung. Di balik indahnya kain ini, tersirat makna akan kebanggaan, kebesaran, dan kekentalan budaya Lampung yang mengagumkan. Bagaimana? Anda ingin membawa kain tapis untuk orang terkasih Anda? Nah, setelah kalian menonton video tadi, kalian pasti sudah memiliki gambaran tentang apa sih produk kerajinan itu? Produk kerajinan memanfaatkan keterampilan tangan. Nah, ini yang membuat kerajinan itu memiliki keunikan tersendiri. Dan pastinya jumlahnya akan terbatas bila dibandingkan dengan buatan mesin atau pabrik karena proses pembuatannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Seperti yang kita lihat di video tadi, pembuatan kain tapis membutuhkan waktu 1-2 bulan untuk satu kain sesuai dengan tingkat kesulitannya. Kerajinan tapis juga sudah mulai dimodifikasi jadi tidak melulu sebagai kain. Salah satunya dimodifikasi menjadi hijab seperti yang ibu pakai. Keren kan? Nah, sekarang apa sih hubungan produk kerajinan ini terhadap kebutuhan di pasar lokal? Kita bahas sama-sama ya. Berdasarkan luasannya, pasar dapat dibedakan menjadi 3. Pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional atau global. Kita akan bahas mengenai pasar lokal sesuai dengan materi kita kali ini. Pasar lokal adalah pasar yang terbatas di daerah atau lingkungan yang sama dengan tempat produksinya. Artinya, kalau tempat buatnya di Lampung, maka pasarnya juga ada di Lampung.
Pasar juga dapat dibagi berdasarkan kesamaan perilaku pembeli yang dikenal dengan istilah segmentasi pasar, yang dibedakan secara geografis atau tempat, demografis meliputi usia, gender, bangsa, etnis, pekerjaan dan tingkat ekonomi, serta psikografis meliputi karakteristik kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Pada prinsipnya, pasar terjadi karena adanya permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. Potensi pasar dapat diketahui melalui dua pendekatan ini, pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Pendekatan permintaan adalah dengan cara mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran. Sedangkan pendekatan penawaran mengandalkan pada kemampuan wirausahawan membuat produk yang inovatif. Kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk mengenali potensi pasar. Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Sedangkan ide dari pengembangan produk dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan pasar sasaran di daerah setempat. Yang dimaksud pasar sasaran di sini adalah kelompok pasar atau konsumen yang ditargetkan untuk membeli suatu produk, sehingga penetapan pasar sasaran suatu produk sangat penting dilakukan agar produk yang akan dibuat sesuai dengan pasar yang dituju. Apa sih yang dibutuhkan dalam perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal? Yang pertama, ide dan peluang usaha. Ada banyak cara untuk mengembangkan ide dan peluang usaha. Pada dasarnya, produk kerajinan dibuat berdasarkan kebutuhan dan keinginan pasar, sehingga pembuatnya dituntut memiliki kreativitas yang tinggi. Dengan ide-ide yang khas, unik dan kreatif, serta memiliki karakteristik sendiri, secara tidak langsung akan memiliki nilai jual yang lebih baik. Peluang tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang kedua, analisis peluang usaha. Menganalisis peluang usaha pada produk kerajinan berdasarkan pada keinginan pasar lokal, bertujuan menemukan potensi usaha produk kerajinan yang dapat dimanfaatkan, serta mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha dapat bertahan. Namun demikian, ancaman dan peluang selalu menyertai suatu usaha, sehingga penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan dan kemampuan adaptasi dari suatu usaha agar dapat tumbuh dan bertahan dalam persaingan. Yang ketiga, sumber daya yang mencakup 6M. M yang pertama, man. Faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia adalah unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan usaha. M yang kedua, money. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan. M yang ketiga, material. Bahan menentukan kualitas dari produk suatu kerajinan. M yang keempat, mesin. Mesin yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk mempermudah proses produksi. M yang kelima, method. Metode adalah tentang bagaimana mekanisme kerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. M yang keenam, market. Inilah M terakhir yang menjadi kunci. Pemasaran produk mempunyai peranan yang sangat penting karena jika barang yang dibuat tidak diterima di pasaran, proses produksi pun akan terhenti. Yang terakhir yang diperlukan dalam perencanaan kerajinan untuk pasar lokal yaitu administrasi dan pemasaran. Agar proses lancar, maka memerlukan tata kelola administrasi dengan memiliki catatan yang rapi mengenai kegiatan secara kronologis yang selanjutnya didokumentasikan dengan baik. Selain proses administrasi, untuk memperkenalkan produk dibutuhkan pemasaran produk sehingga konsumen akan mengetahui bahwa telah ada produk kerajinan unik yang menarik untuk dibeli. Perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Langkah selanjutnya setelah perencanaan adalah perancangan kerajinan untuk pasar lokal yang meliputi 4 tahap.
Pertama, mencari ide produk dengan curah pendapat. Mencari ide pembuatan produk merupakan salah satu hal yang sangat penting. Karena apabila kita salah dalam memilih produk, maka kita juga akan kesulitan dalam memasarkan hasil kerajinan kita. Pemilihan produk dapat dilakukan dengan curahan pendapat. Curahan pendapat dilakukan oleh kelompok yang saling memberi ide terhadap kerajinan yang akan dibuat. Selain itu, kita juga dapat mencari ide dengan curahan orang di sekitar kita. Yang kedua, rasionalisasi. Setelah mendapatkan berbagai ide untuk membuat suatu kerajinan, langkah selanjutnya adalah rasionalisasi. Tahapan ini dilakukan dengan cara memilih ide-ide yang telah terkumpul untuk mendapatkan ide yang terbaik untuk membuat kerajinan. Kita juga harus melakukan pemilihan terhadap ketersediaan bahan, alat, dan kemampuan kita dalam membuat suatu kerajinan. Ketiga, prototyping atau membuat studi model. Kegiatan ini dilakukan dengan membuat sebuah sketsa. Pada tahap ini, kita akan membuat sketsa dengan bentuk 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Pembuatan studi model dapat dilakukan dengan bahan sebenarnya maupun bahan tiruan atau model. Pembuatan model ini dapat dilakukan dengan bantuan berbagai alat seperti gunting, cutter, lem, dan lain sebagainya. 4. Penentuan desain akhir. Setelah membuat studi model, langkah selanjutnya adalah penentuan desain akhir. Desain akhir dimaksudkan memberi bentuk terakhir sebelum kerajinan sesungguhnya dibuat. Selanjutnya, kita bahas tahapan produksi secara umum. Mulai dari bagaimana produsen mendapatkan bahan baku, kemudian bahan baku diolah dalam proses pembahanan, kemudian masuk ke dalam proses pembentukan, bentuk apa yang kita inginkan. Setelah dibentuk, produk dirakit, kemudian masuk ke tahap finishing. Yang dilakukan pada tahapan finishing ini seperti memberi pewarnaan atau menambahkan aksesoris yang lain. Hingga kita harus memperhatikan juga cara pengemasannya, sehingga menghasilkan produk yang menarik yang siap untuk kita jual. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan selanjutnya, kira-kira kerajinan apa ya yang bisa kalian buat setelah kalian melihat video pembelajaran ini? Silahkan berikan komentar di grup kelas masing-masing ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.